Halo, selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Mario Gisiraja. Saya adalah ketua sekaligus pendiri Taman Baca Anak Merdeka. Taman Baca Anak Merdeka ini kita dirikan sejak Februari 2018, yang artinya jika sampai hari ini maka telah berusia 5 tahun. Dan di Taman Baca Anak Merdeka kita memiliki beberapa rekan dan relawan yang selalu mendukung kegiatan kita, yaitu Ilham, Kak Teli, Kak Resa, Yohan, Winda, Mama Jordan, Antoni, dan Ardi. Jadi ada 8 dan saya, berarti kita bersembilan yang selama ini bergerak bersama untuk membuat kegiatan di Taman Baca Anak Merdeka. Besok itu kita akan mengadakan lomba bercerita anak menggunakan bahasa daerah. Ini dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2023. Tapi kita buatnya untuk besok tanggal 26 Februari. Untuk bahasa sendiri yang dilombakan adalah bahasa daerah Ende dan bahasa daerah Lio, karena tingkat Kabupaten Ende saja yang kita buat. Lalu ceritanya yang diangkat adalah cerita rakyat daerah Ende dan daerah Lio. Jadi sekolah-sekolah yang kita minta untuk mengikuti lomba harus membawakan cerita rakyat daerah, agar cerita rakyat daerah itu bisa diangkat lagi, bisa dikenalkan lagi, baik oleh dewasa, remaja, maupun oleh anak-anak. Itu saja untuk kegiatan besok. Ya, saya berharap kegiatan besok dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak kita nanti yang tampil itu bisa menampilkan yang terbaik. Besok kita akan meminta salah satu MC terkenal kita di Ende, yaitu Bro Asul, yang cukup terkenal di Ende. Jadi karena ini bercerita menggunakan bahasa daerah, Bro Asul juga cukup lancar menggunakan bahasa daerah Ende. Jadi kita berharap agar besok itu lancar kegiatannya dan rame, dan juga jurinya bisa objektif, sehingga ketika juara yang dipilih adalah juara yang yang terbaik dan semua puas dengan hasilnya. Oh ya, satu lagi mungkin tadi saya lupa ya, ingin saya sampaikan adalah kita selain lomba langsung di tempat, besok kita selama 2 minggu kemarin lomba berceritanya melalui video. Jadi semua sekolah yang mendaftar itu harus mengirimkan videonya, anak-anak harus bercerita, lalu dikirimkan videonya kepada kita, diupload di Google Drive atau langsung menyerahkan melalui flash disk ke sini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua peserta yang mau tampil besok, untuk semua sekolah dan taman bacaan yang mau ikut andil dalam kegiatan ini, dalam mengangkat lagi bahasa daerah kita dan cerita rakyat daerah kita. Dan kami juga mewakili teman-teman menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama kegiatan besok. Segala kritik dan saran akan kami terima dengan senang hati dan akan kami perbaiki untuk kedepannya, karena rencananya kegiatan ini akan kami jadikan kegiatan tahunan. Setiap tahun akan dibuat. Saya pikir itu saja dari saya. Salam literasi. Judul cerita yang dilombakan adalah cerita rakyat daerah Ende Lio. Siang. Dari beberapa yang sudah ikut lomba tadi, ada yang bagus, ada yang semuanya bagus. Hanya mungkin ada yang lupa dia punya naskahnya sedikit-sedikit. Terus ada yang menggunakan propertinya, ada yang tidak, tapi semuanya bagus, luar biasa. Seperti yang saya sudah bilang tadi, ada yang bagus, intonasinya bagus, mimik wajahnya bagus, ada yang serius, mungkin baru pertama. Tapi mungkin diharapkan supaya mereka dilatih terus di sekolah, dan sangat luar biasa sekali ini ada kegiatan seperti ini, sehingga anak-anak itu dilatih untuk bisa bercerita.
Untuk peserta selanjutnya kami harapkan supaya lebih bagus lagi dari teman-teman, lebih semangat dan lebih bagus lagi begitu dari teman-teman yang sesudahnya tadi. Pesan untuk anak-anak Indonesia, khususnya untuk anak-anak Ende, jangan pernah lupakan budaya Ende Lio. Khususnya benar Ende Lio, kita punya cerita-cerita Ende Lio ini sangat banyak sekali. Ayo kita gali bersama, membaca lebih semangat lagi sehingga tetap semangat kita kembangkan kita punya budaya Ende Lio ini menjadi lebih bagus lagi. Selamat siang. Salam literasi. Okay. Saya sangat senang dengan anak-anak yang tampil hari ini. Paling kurang yang pertama mereka dilatih mental untuk berbicara di depan. Yang kedua mereka dilatih untuk mampu berbicara dengan baik dan benar. Tetapi yang saya mau sarankan kepada Bapak Ibu guru SD yang mengajarkan anak-anak tentang bercerita, kalau bisa dalam melatih anak-anak itu harus bisa membedakan bercerita secara menulis dan bercerita secara lisan. Kalau dalam menulis tentu yang diperhatikan adalah tanda baca, titik, koma, tanda petik, dan sebagainya. Tetapi kalau dalam bercerita secara lisan, yang paling diutamakan adalah intonasi, ekspresi, kuasai materi, dan kuasai panggung. Sehingga ketika bercerita di depan, tidak nampak bahwa ia sedang menghafal naskah. Di dalamnya dia dapat improvisasi. Tidak perlu tahapan-tahapannya itu diatur secara runtut, bisa melompat-lompat, tetapi intinya tidak jatuh jauh. Terima kasih. Mudah-mudahan mereka akan lebih tampil lebih baik lagi, karena yang tadi ada dua saya kira yang tampilnya bagus. Mudah-mudahan yang lain, mereka karena terjebak dengan menghafal, maka mereka lupa sebagian. Mestinya mereka jangan terjebak dengan menghafal, tetapi kuasai materi, mereka bisa bercerita dengan bahasa sendiri, bahasa lisan sendiri. Paling anak-anak kita ini jangan lupa bahasa daerah, tetapi tentunya jangan sampai juga lupa bahasa Indonesia. Bagaimana penempatan menggunakan bahasa daerah itu di mana, bahasa Indonesia itu di mana, sehingga kita tahu tempatnya di mana harus berbahasa daerah, di mana harus berbahasa Indonesia, sehingga dalam situasi formal kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik, dalam situasi non formal kita bisa berbahasa daerah dengan baik. Salam literasi. Oke. Kelas berapa? 6. Kelas 6 ya. Sedikit lagi mau masuk SMP. Rencananya mau SMP. Oh, ingat. Sini saya lap ya. Biar cantik, bagus. Oke. Dari manapun SMP seluruh di SMP di Kabupaten Ende semua ini bagus. Tapi kalau ada yang SD yang mau masuk mungkin di setiap SMP yang ada di Kabupaten Ende sini bisa. Tapi harus rajin belajar sayang ya. Termasuk adik juga. Oke? Selamat siang. Saya bersama teman-teman dari komunitas Umara Maklas dari Fakultas Pertanian. Ya. Fakultas Pertanian Universitas Flores. Jadi untuk dukungan sendiri, kebetulan 3 hari yang lalu kami dihubungi oleh Ketua Panitia untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini. Jadi kami mulai bekerja itu dari kemarin malam, termasuk pengaturan ruangan yang ada di sini, kemudian packing semua hadiah-hadiah yang hari ini juga diperuntukkan untuk peserta lomba. Jadi selain
kegiatannya berkaitan dengan perlombaan yang ada di sini, kami juga berkegiatan juga di luar, kayak untuk persiapan tenda, kursi dan lain-lain itu kami kerjakan dari kemarin hingga saat ini juga kita berusaha untuk melakukan dengan cara apapun, dengan cara kita untuk bisa menyukseskan kegiatan ini seperti itu. Ini kali pertama mungkin kami bergabung menyukseskan acara-acara seperti ini. Memang selama ini kami juga, komunitas kami juga sering berkegiatan untuk dalam rangka untuk menyukseskan kegiatan literasi anak. Tapi hari ini kami hadir menyukseskan kegiatan seperti ini, apalagi ini event dalam menyongsong sudah diperingati kemarin ini hari Bahasa Ibu Internasional. Jadi kami sangat bahagia, sangat senang, apalagi dengan diangkatnya kembali bahasa-bahasa daerah kita untuk bisa dikenal oleh anak-anak kita, generasi-generasi muda kita. Oke, seperti itu mungkin. Jadi untuk pesan lebih khusus untuk peserta lomba yang ada di sini, jadi mungkin hadiah yang diperuntukkan kepada mereka, bentuk apresiasi dari panitia itu tidak besar, tetapi yang perlu diingat bahwa kegiatan ini tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas diri mereka, tetapi juga bisa mengangkat kembali bahasa daerah kita, bahasa ibu, yang mungkin segelintir anak-anak mungkin sudah lupa dengan bahasa ini, tetapi hari ini hadir anak-anak kita, generasi-generasi muda ini, untuk bisa mengangkat kembali bahasa daerah, bahasa ibu mereka. Ya, seperti itu mungkin dari kami. Salam literasi. Ya, nama saya Ibu Maria Fabiola Charlotta, Kepala Sekolah SD Impres ND 15. Dari SD Impres ND 15 hanya satu. Ya, sebenarnya lebih dari satu, hanya situasi kami yang tidak memungkinkan sehingga kami perwakilan satu saja kecil. Untuk persiapan anak kami lomba selama ini, setiap hari yang kami lakukan itu di jam terakhir, karena pagi hari kami harus, anak itu harus mengikuti proses KBM di kelas. Tetapi persiapan itu 1 minggu. 1 minggu, ya 1 minggu kami mencari cerita itu. Setelah itu kami menerjemahkan ke dalam bahasa ND. Ya, kebetulan saya ini kan bukan orang ND asli. Ya, saya sebagai kepala sekolah, sebagai penanggung jawab dari kegiatan ini, saya sepenuhnya melimpahkan kepada guru bantu saya. Dan kebetulan anak itu anak kelas 5. Dan guru wali kelas 5-nya itu yang membentuk, melatih anak itu sesuai dengan dialek yang mereka miliki, karena mereka orang ND asli. Salam literasi, salam Pancasila. Terima kasih ya. Baik, selamat siang. Nama saya Ibu Teresia Purwara. Saya guru SD Impres Bonawa 1. Sebelumnya saya memberikan apresiasi untuk Taman Bacaan Anak Merdeka yang luar biasa memberikan gebrakan membuat cerita dalam bahasa daerah. Persiapan kami, tentunya kami mengalami kesulitan karena kami ini anak sekolah di wilayah kota yang tentunya bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia. Sementara bahasa daerah itu adalah bahasa ibu yang digunakan rata-rata anak-anak di luar kota. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami, tentunya guru yang mengajar di sekolah wilayah kota. Persiapan kami selama ini dari pertama kali kami diberikan undangan, kami memberikan bimbingan. Kebetulan di sekolah saya itu ada pengembangan teater pada setiap hari Sabtu. Salah satu bidang ekstrakurikulernya adalah teater. Anak-anak sudah terbiasa untuk menunjukkan kreativitas mereka. Hanya yang menjadi kendala bagi kami itu penggunaan bahasa daerahnya itu saja. Intonasi dan ceritanya tentu kami menggunakan karakter anak. Pertama kami memilih karakter anak yang tentunya yang pertama pasti dia percaya diri. Lalu penekanan intonasi dan karakter, kami memilih anak yang memang asli dari anak Lio. Sehingga untuk penekanan kami tidak terlalu mengalami kesulitan karena sedikit tidak mereka memahami arti dari kata yang diucapkan. Pesan untuk seluruh anak Indonesia, terus berkreativitas, tunjukkan bakat dan minatmu sejak dini, pasti kita bisa bersaing dengan orang di luar kota maupun secara internasional. Salam literasi, salam Pancasila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Nama saya Ibu Nur Afni Aba dari SD Ihobakua
di Kecamatan Dori. Saya di acara ini sebagai pendamping sekaligus yang membimbing anak dalam mengikuti lomba ini. Pertama, lomba ini saya ketahui itu dari WA Group, itu dari teman dari SDI Wonda 2. Terus saya langsung menghubungi Bapak Mario. Kemudian Bapak Mario, saya sudah menyiapkan cerita sendiri. Saya tidak tahu kalau cerita itu disiapkan oleh panitia. Tetapi setelah itu Bapak Mario mengirimkan saya dia punya formulirnya. Dia bilang boleh juga kalau memang ibu sudah menyiapkan cerita sendiri. Saya bilang, oh iya, karena saya belum tahu. Pertama-tama itu saya memperkenalkan tentang cerita itu sendiri. Kebetulan cerita yang saya ambil itu tentang waktu itu ibu hamil. Jadi sebenarnya cerita ibu hamil ini atau waktu itu ini masih berkaitan dengan cerita tentang Inepare Versimbu. Tetapi karena terlalu Inepare itu Versimbu itu terlalu panjang, mungkin anak-anak belum bisa terlalu menghafal, sehingga saya mengambil sepenggalan hanya di bagian batu etunya saja. Jadi dari situ saya bisa memberikan mereka motivasi bahwa kita itu harus mencoba bagaimana cara kita berekspresi, terus ini bagaimana cara kita menceritakan dan menggerakkan, sehingga tadi yang berceritanya itu pertama tuh malu. Jadi setelah ada temannya yang mau memperagakan ibu hamilnya itu, dia mau memberanikan diri untuk melakukan itu. Untuk anak-anak, terutama anak-anak Ende, tetaplah semangat belajar, terus berprestasi, berkreatif, dan juga semangat literasinya supaya kedepannya itu Ende lebih baik lagi. Salam literasi, salam Pancasila. Dari Handwits Bukit Engel. Untuk acara ini kami memberikan kayak parsel untuk juara 1 sampai juara 5 dan Bukit Snack untuk juara 1 sampai juara 5. Untuk kedepannya semoga acara ini diadakan lagi supaya bahasa daerah tetap dilestarikan untuk anak-anak. Salam.